Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lufiana NIM 2219109. Tugas UAS Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ikhwanus Shafa. Ikhwanus Shafa adalah nama kelompok pemikir muslim rahasia berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. 1. Ismailiyah yang terlibat dalam propaganda politik secara rahasia sejak meninggalnya imam mereka, Ismail bin Jabar as-Shadiq, tahun 760. Ketika Syiah menjadi mazhab penguasa, kelompok ini muncul ke permukaan, meski tetap mempertahankan kerahasiaan gerakannya. Ada yang mengenal kelompok ini sebagai para pemikir atau intelektual yang menyebarkan filsafat dan sains dengan cara memadukan syariat Islam yang filsafat Yunani. 2. Kerahasiaan kelompok ini menamakan dirinya Khulafa al-Wafa, ahli al-adlu, dan abna al-ham. Terungkap setelah kekuasaannya dinasti Buwayhi yang terpaham Syiah di Baghdad pada tahun 983 Masehi. Pemikiran mereka sangat layak dikaji karena lebih sekedar kajian artifikasi. Di samping Ikhwan sangat dikenal di Timur Tengah, tokoh terkemuka sebagai pelopor organisasi ini ialah Ahmad ibnu Abdullah Abu Sulaiman Muhammad ibnu Nash al-Bushti yang dikenal dengan sebutan Al-Muqaddasi, Zaid ibnu Rifa'ah, dan Abu al-Hasan Ali ibnu Harun al-Zanjai. Timbulnya organisasi yang bergerak dalam bidang keilmuan dan juga politik ini ada hubungannya dengan kondisi dunia Islam ketika itu. Sejak pembatalan teknologi rasional Mu'tazilah sebagai mazhab negara oleh Mutawakkil, maka kaum rasionalis dicopot dari jabatan pemerintahan, kemudian diusir dari Baghdad. Kemudian penguasa melarang mengajarkan kesesatran, ilmu, dan filsafat. Kondisi yang tidak kondusif ini berlanjut pada khalifah-khalifah sesudahnya. Hal ini menimbulkan cara berpikir tradisional dan meredupkan keberanian berpikir rasional umat. Di sisi lain, terjangkit pada pola hidup mewah di kalangan pembesar negara. Maka masing-masing golongan berusaha mendekati khalifah untuk menanamkan sehingga timbul pengaruhnya, sehingga timbul persaingan tidak sehat yang menjurus pada timbulnya dekadensi moral. Ikhwan Ash-Shafa adalah sebuah kumpulan persaudaraan rahasia para peneliti muslim. Organisasi ini dipercaya berada di daerah Basrah, Irak. Namun, muncul pula spekulasi kalau kelompok rahasia ini berdiri di Busra, Suriah. Sampai saat ini belum diketahui pasti kapan organisasi rahasia ini berdiri dan mengapa menggunakan nama Ikhwan al-Shafa. Ibn Khaldhihar, salah satu ilmuwan Islam di
dari Hungaria berpendapat nama Ikhwan al-Sofa berasal dari sebuah cerita fabel dari Indo-Persia berjudul Kafilah wa Dimna. Salah satu ilmuwan lain berpendapat penanaman kelompok sesuai dengan tujuan mereka membuat ensiklopedia Ikhwan al-Sofa, yakni keselamatan jiwa melalui pencapaian pengetahuan dan pemurnian hati. Persaudaraan ini diperkirakan aktif pada abad ke-8 atau abad ke-10. Ikhwan al-Sofa mulai diketahui setelah adanya catatan Abu Hayyan at-Tauhidi yang hidup pada masa Ikhwan berkiprah 1203. Kala itu Irak tengah dipimpin kekhalifahan ini. Banyak ilmuwan dan filsuf menerjemahkan ilmu pengetahuan dari berbagai daerah seperti Yunani, Cina, India, Persia, dan Mesir. Sementara itu, pada abad ke-19, F. Dieteriche menduga kemunculan Ikhwan al-Sofa aktif sekitar tahun 961 sampai 986. Pendapat itu berdasarkan laporan leksikografi di zaman Haji Khalifah dan kehadiran sejumlah sajak dari Al-Mutanabbi pada tahun 965. Masignon, salah satu akademisi Katolik yang mendalami Islam, menggunakan sajak Ibnu al-Rumi pada tahun 896 Masehi untuk menduga kemunculan kelompok rahasia ini. Meskipun tercatat pada abad ke-8 sampai ke-10, anggota organisasi ini tidak tercium sama sekali, tidak ada yang mengetahui secara pasti nama-nama anggota kelompok tersebut. Dalam tulisan pada Ensiklopedia Filsafat Stanford University tentang persaudaraan ini, mereka disebut sebagai kelompok persaudaraan. Karya mereka disebut sebagai karya pemula yang ingin mempertajam ilmu pengetahuan mereka. Catatan Abu Hayyan at-Tauhidi menyebut ada sejumlah tokoh dalam kelompok Ikhwan al-Sofa. Beberapa di antaranya adalah Abu Sulaiman al-Busti atau dikenal sebagai Al-Muqaddasi, Ali bin Harun al-Zanjani, Muhammad al-Mahrajuri atau al-Mihrajani, Al-Aufi, dan Zaid ibnu Rifai. Nama-nama itu diyakini sebagai anggota kunci Ikhwan al-Sofa sekaligus penulis Risail Ikhwan al-Sofa atau Ensiklopedia Ikhwan al-Sofa. Pada masa Khalifah Abbasiyah dikuasai dinasti Salajikah yang berpaham Sunni. Gerakan sekelompok ini dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan ajaran-ajarannya dipandang sesat. Maka pada tahun 1950 Khalifah Al-Mu'tazid menginstruksikan agar seluruh karya filsafat Ikhwan dibakar. Hal ini disebabkan karena perbedaan ideologi antara penguasa dinasti Salajikah yang Sunni dengan kelompok Ikhwan al-Sofa yang Syiah. Ikhwan al-Sofa merupakan gerakan yang mempertahankan semangat berfilsafat khususnya dan pemikiran nasional umumnya. Tokoh terkemuka kelompok ini adalah Ahmad ibnu Abdullah
Abu Sulaiman Muhammad Ibnu Nash al-Busti yang terkenal dengan sebutan Al-Muqaddasi, Zaid Ibnu Rifa'ah selaku ketua, dan Ibnu Al-Hasan al-Ibnu Harun al-Zanjai. Lahir Ikhwan al-Sofa adalah ingin menyelamatkan masyarakat dan mendekatkan pada jalan kebahagiaan yang diridhoi. Menurut mereka, syariat telah dinodai bermacam-macam kejahiliahan dan dilumuri keanekaragaman kesesatan. Satu-satunya jalan untuk membersihkannya adalah filsafat. Ikhwanus Sofa dibagi menjadi 4 kelompok tingkatan anggota, yaitu Ikhwan al-Abrar al-Ruhamah, kelompok yang berusia 15-30 tahun, yang memiliki jiwa yang suci dan pikiran yang kuat. Mereka berstatus murid karena dituntut tunduk dan patuh secara sempurna kepada guru. 2. Ikhwan al-Akhyar wal al-Fuadalah, yakni kelompok yang berusia 30-40 tahun. Pada tingkatan ini, mereka sudah mampu memelihara persaudaraan, pemurah, kasih sayang, dan siap berkorban demi persaudaraan, atau tingkat guru-guru. 3. Ikhwan al-Fudalah al-Kilam, yakni kelompok yang berusia 40-50 tahun. Dalam kenegaraan kedudukan, mereka sama dengan sultan atau hakim. Mereka sudah mengetahui aturan ketuhanan sebagai tingkatan para nabi. Yang terakhir, al-Kalam, yakni kelompok yang berusia 50 tahun ke atas. Mereka disebut dengan al-Muqarrabin minallah karena mereka sudah mampu memahami hakikat sesuatu sehingga mereka sudah berada di atas alam realitas, syariat dan wahyu sebagaimana malaikat al-Muqarrabin. Karya-karya yang ditulis Ikhwanus Sofa diantaranya yaitu 1. Risalah tentang matematika yang mencakup geometri, astronomi, musik, geografi, seni, model, dan logika. 2. Risalah tentang fisika dan ilmu alam yang mencakup genealogi, mineralogi, botani hidup dan matinya alam, senang sakitnya alam, keterbatasan manusia, dan kemampuan kesadaran. 3. Risalah tentang ilmu jiwa yang mencakup metafisika, Pitagorasisme, dan kebangkitan alam. Yang terakhir, risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan, meliputi kepercayaan dan keyakinan, hubungan alam dengan Allah, akidah mereka, kenabian dan keadaannya, tindakan rohani, bentuk konstitusi politik, kekuasaan Allah, magic, dan azimat. Beberapa karya filsafat Ikhwanus Sofa yaitu Talfik, yang kedua ketuhanan, yang ketiga bilangan, yang keempat jiwa manusia. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.